Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Dr. Kasali Husni Situmorang, APT, MSc, PH, selaku dosen mata kuliah Manajemen Logistik, dan rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Manajemen Logistik Universitas Nasional yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi tugas kuliah 2 ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Doni Abdullah. Saya akan mempresentasikan tugas kuliah 2 ini dengan judul Pengadaan dan Sistem Logistik. Latar belakang. Pengadaan logistik merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen logistik. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan logistik atau perbekalan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan adalah bagian dari manajemen rantai pasok yang secara sistematik dan strategis memproses pengadaan barang dan jasa, mulai dari sumber barang sampai tempat tujuan. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan menurut ayat tahun 2013. Pengertian pengadaan ialah segala kegiatan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang, merupakan bagian penting dalam proses tersebut. Karena itu, pengadaan harus dianggap sebagai fungsi yang strategis dalam manajemen logistik. Rumusan masalah. Apakah yang dimaksud dengan pengadaan logistik? Bagaimana cara pengadaan logistik? Bagaimana sistem pengadaan logistik? Tujuan penulisan. Mengetahui pengertian pengadaan logistik, mengetahui cara pengadaan logistik, dan mengetahui sistem dari pengadaan logistik. Cara-cara pengadaan logistik atau perbekalan. Yang pertama adalah membeli. Membeli merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik dengan jalan organisasi membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier mendapatkan jumlah logistik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, meminjam. Meminjam merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik yang diperoleh dari pihak lain tanpa memberikan kontraprestasi atau imbalan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, menyewa. Merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik yang diperoleh dari pihak lain dengan memberikan kontraprestasi atau imbalan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, membuat sendiri. Merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik dengan jalan membuat sendiri yang dilakukan oleh pegawai atau suatu unit kerja tertentu. Yang kelima, menukarkan atau barter. Merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik dengan jalan membuat sendiri, dengan jalan menukarkan logistik yang dimiliki dengan logistik yang dibutuhkan organisasi lain. Yang keenam, substitusi. Merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik dengan cara mengganti material lain yang memiliki fungsi sama untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang ketujuh,
Pemberian atau hadiah. Pemberian atau hadiah merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik dengan menggunakan logistik yang merupakan pemberian atau hadiah. Yang ke-8, perbaikan atau rekondisi. Perbaikan merupakan cara pemenuhan kebutuhan logistik dengan jalan memperbaiki logistik yang telah mengalami kerusakan. Sistem pengadaan logistik. Dalam perusahaan, sistem logistik itu sangat diperlukan bagi terlaksananya transaksi. Perusahaan yang menikmati efisiensi logistik akan memperoleh keuntungan dalam biaya dan jasa-jasa yang sulit diganti. Jika suatu perusahaan mau bertahan, maka seluruh sistemnya haruslah berfungsi sebagai totalitas. Komponen pembentuk sistem logistik. Pertama, struktur lokasi fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih oleh suatu perusahaan adalah fundamental. Jumlah besar dan pengaturan geografis dari fasilitas yang dioperasikan mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan pelayanan terhadap nasabah perusahaan dan terhadap biaya logistik. Yang kedua, transportasi. Perusahaan mempunyai 3 alternatif untuk menetapkan kemampuan transportasinya. Pertama, armada peralatan swasta dapat dibeli dan disewa. Yang kedua, kontrak khusus dapat diatur dengan spesialis transportasi untuk mendapatkan jasa pengangkutan. Ketiga, suatu perusahaan dapat memperoleh jasa dari suatu perusahaan transportasi berizin. Komponen yang ketiga, pengadaan persediaan. Kebutuhan akan transportasi di antara berbagai fasilitas itu didasarkan atas kebijaksanaan persediaan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Komponen yang keempat, komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang seringkali diabaikan dalam sistem logistik. Komunikasi dalam mutu informasi dapat menimbulkan banyak sekali masalah. Kekurangan tersebut dapat digolongkan ke dalam 2 kategori besar. Pertama, informasi yang diterima mungkin tidak benar. Yang kedua, informasi mungkin kurang akurat dalam hal kebutuhan suatu nasabah tertentu. Komponen yang kelima adalah penanganan dan penyimpanan. Penanganan dan penyimpanan menembus sistem ini dan langsung berhubungan dengan semua aspek operasi. Pengadaan barang dalam sehari-hari disebut juga pembelian dan merupakan titik awal pengendalian persediaan. Pengadaan tidak selalu harus dilakukan dengan pembelian, tetapi didasarkan atas pilihan berbagai alternatif dengan berpedoman pada prinsip alternatif mana yang paling praktis, efisien, dan efektif. Pengadaan logistik dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pembelian melalui pelanggan terbuka, pembelian melalui pelanggan terbatas, pembelian dengan pertunjukan langsung. Tujuan atau orientasi pembelian. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, tepat jumlah. Yang ketiga, tepat waktu. 4, tepat sumber. 5, tepat harga. 6, tepat peraturan. 7, penanganan dan penyimpanan. Proses pengadaan peralatan dan perlengkapan pada umumnya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, perencanaan dan penentuan kebutuhan. Yang kedua, penyusunan dokumen tender. Yang ketiga, pengiklanan atau penyesuaian dengan lelang. Yang keempat, pemasukan dan pembukuan penawaran. Yang kelima, evaluasi penawaran. Yang keenam, pengusulan dan penentuan pemenang. Yang ketujuh, pengaturan kontrak. Dalam pembelian harus dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain pertama, harga yang kompetitif, pelayanan yang cepat, pemberian kredit yang menguntungkan dengan tingkat harga yang kompetitif. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulannya adalah proses logistik pada dasarnya diarahkan untuk mengoptimalkan faktor produksi, yaitu untuk melakukan optimasi terhadap biaya, waktu, dan kualitas. Oleh karena itu, penentuan lokasi sangat mempengaruhi logistik. Lokasi dipengaruhi oleh yang pertama biaya produksi, terutama adalah kaitannya ketersediaan tenaga kerja, upah buruh, bahan bakar, dan daerah produksi. Yang kedua, biaya pergudangan dan lokasi penempatan gudang. Yang ketiga, biaya untuk melakukan konsolidasi. Keempat adalah faktor kualitas dari produksi, dekonsolidasi, dan transportasi. Yang kelima, peluang untuk menggunakan berbagai moda transportasi, termasuk biaya dan waktu yang diperlukan. Saran, setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dan membuat setiap pelanggan merasa puas terhadap setiap produknya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan planning yang matang, baik itu bagaimana mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, manajemen logistik, manajemen persediaan, dan pelayanan. Semua aspek itu harus dijalankan dengan prosedur yang sudah ditetapkan sebagai strategi dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Demikian presentasi tugas kuliah ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.